Oke, sekarang kita ke pembahasan nomor 4 yaitu ekspor impor template dari database ke database, ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kita melakukan rancangan formulir. Ya, misalnya faktur penjualan ini ya. Nah, yang ada kwitansinya. Nah, ini bisa saja saya ubah menjadi nama kwitansi ya. Nah, ya oke, kwitansi. Nah, setelah itu kita juga sudah membuat desain faktur pembelian ya, baik itu anggota jemaat maupun supplier. Begitu juga dengan pembayaran dan penerimaan. Nah, apa yang kita buat ini bisa kita lakukan ekspor dan impor di database lainnya, ya. Begitu juga dengan database Anda bisa melakukan impor template yang berasal dari database lainnya. Nah, sebagai contoh saya buat dulu untuk kwitansi ya. Jadi kwitansi ini saya klik 2 kali. Nah, kemudian saya klik desain. Nah, saya klik save ya. Save. Nah, di sini di file-file pendukung atau di sini ya, di folder nomor 7 di dalam DVD Anda bisa lihat. Nah, saya simpan dengan nama kwitansi ya. Nah, saya klik save, saya klik OK. Nah, sekarang saya buka lagi yang lain, misalnya faktur pembelian. Nah, ini yang anggota jemaat. Klik 2 kali, desain, file, save as ya. Nah, berarti di sini saya buat faktur pembelian anggota jemaat. Klik save. Nah, saya buka lagi yang supplier ya. Nah, di desain ini saya klik lagi save. Save as maksudnya ya. Nah, faktur pembelian supplier. Saya klik save lagi. Nah, sekarang 2 lagi ya, yaitu pembayaran. Nah, pembayaran ini saya klik desain, saya klik save as lagi. Dengan nama pembayaran. Nah, saya klik save, close. Nah, begitu juga dengan penerimaan ya. Klik desain, file, save as dengan penerimaan. Jadi ingat extensionnya adalah FRF ya. Nah, atau dengan kita biasa kenal dengan Fast Report File FRF. Nah, klik save. Nah, jadi bagaimana cara mengimpornya? Nah, sekarang saya tutup saja atau saya close ini. Nah, saya buka database yang baru ya. Nah, misalnya saya buka database lainnya. Jadi dalam satu komputer ini bisa membuka beberapa database sekaligus. Nah, saya klik di sini, saya cari database di desktop ya. Namanya database copy. Nah, saya buka database copy, saya klik OK. Nah, saya masukkan pengguna dan kata kuncinya sama ya. Nah, supervisor. Nah, ini database copy sudah terbuka. Nah, coba kita lihat di sini ya, di Kasbank, di penerimaan. Kita ke layar. Nah, tampilannya masih seperti ini. Begitu juga dengan pembayaran. Nah, kita ke layar, tampilannya juga masih seperti ini. Coba kita ke penjualan ya, faktur penjualan dulu atau kwitansi. Nah, tampilannya masih seperti ini. Begitu juga dengan faktur pembelian. Nah, ini baru satu tampilan. Oke, sekarang saya langsung saja mengimpor template yang sudah saya ekspor tadi ya. Nah, caranya adalah saya klik di persiapan, rancangan formulir. Nah, saya klik di faktur penjualan. Di faktur penjualan ini saya klik di sini di impor. Ya, impor saya cari di folder yang sudah ada isinya ya. Nah, di sini adalah di keuangan jemaat yang nomor 7. Jadi di sini saya klik kwitansi dan saya klik open. Nah, secara otomatis template ini akan berubah dengan template yang sudah kita desain ya. Jadi kalau saya klik di penjualan ya, faktur penjualan, maaf, di faktur penjualan, nah dia sudah berubah jadi kwitansi. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga kita dapat lakukan untuk pembayaran ya. Saya klik di pembayaran, saya klik di impor, saya masukkan yang pembayaran, open. Nah, berubah ya. Jadi kalau saya klik di sini, Kasbank, pembayaran, coba saya ke layar. Nah, sudah ya, sama. Jadi,
Begitu juga dengan penerimaan. Nah, penerimaan. Oke, kalau seperti ini berarti jangan buka dua kali ya. Jadi harus ditutup yang lain lagi. Nah, seperti itu. Penerimaan, saya klik impor, saya klik di penerimaan. Nah, jadi juga ya. Coba kita lihat di penerimaan. Nah, kita mundur, saya klik ke layar lagi. Ya, sudah jadi juga. Nah, selanjutnya saya buat di faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini saya buat dua ya, karena di sini ada dua. Ya, coba ya, klik ke keuangan jemaat, saya lihat ada dua ya. Nah, untuk itu, maka saya buat di sini, saya klik dua kali, saya klik impor, saya cari faktur pembelian anggota jemaat terlebih dahulu. Ya, nah, faktur pembelian, coba saya klik impor ya, pembelian anggota jemaat. Oh, oke. Ini pembelian barang. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu untuk satunya lagi, saya harus buat baru ya. Rancangan. Kemudian saya pilih faktur pembelian. Nah, di sini saya pilih yang mana saja, nggak apa-apa. Misalnya, supplier ya. Nah, saya klik default saja, saya klik OK. Nah, begitu saya klik OK, nah, ini ada dua ya. Jadi, saya klik dua kali yang supplier, saya klik impor, dan saya ambil yang supplier. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah sangat jelas. Jadi apabila saya klik lagi di daftar pembelian, faktur pembelian, ya. Nah, ini toko bangunan sudah bisa saya pilih yang supplier. Nah, sedangkan yang berikutnya misalnya saya pilih yang faktur pembelian ya. Nah, kenapa dia masih faktur pembelian? Karena di sini saya belum merubah namanya menjadi anggota jemaat. Nah, saya harus rubah jadi anggota jemaat dulu, baru di sini bisa memilih anggota jemaat ya. Nah, jadi sudah sama. Nah, oke ya. Jadi sudah jelas bagaimana cara melakukan ekspor dan impor template dari satu database ke database lainnya.